Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala man. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan, rahmat dan hidayat sehingga kita bisa melaksanakan belajar pada hari ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk hari ini kita akan mempelajari al-adab al-islami, yang mana kita sudah masuk ke pelajaran 9 yang berjudul ketaatan. Di sini ada beberapa poin yang anak-anak harus ketahui, karena taat itu kita ada beberapa hal yang harus kita ketahui, dan siapa-siapa saja yang harus kita taati. Siapa dan apa saja yang harus kita taati. Langsung masuk ke pelajaran. Yang pertama, orang yang harus atau yang harus kita taati adalah Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulullah adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan orang yang mengatur urusanmu. Ini terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Jelas ya, di ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati Rasulnya, kemudian mentaati orang yang mengatur urusan atau yang kita kenal dengan pemerintah. Di sini di buku kita diajarkan untuk berani berkata jujur, berzikir, kemudian tolong menolong, dan selalu mengingatkan dan bekerja sama dalam kebaikan dengan kawan dan saudara. Kita juga harus berusaha untuk berakhlak baik, karena itu semua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi taat kepada Allah ini dengan melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya, berkata jujur, berzikir, tolong menolong, itu semua hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan sholat, mengaji Al-Quran, dan melaksanakan semua ibadah. Jadi bukan hanya sekedar sifat, tapi juga ada ibadah. Salah satu perintah Allah kepada umat manusia, beribadah kepada Allah. Semua kita lakukan beribadah, berbuat baik, kita lakukan dengan senang hati, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan siapapun yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah menjanjikan surga di akhirat kelak bagi orang-orang yang taat, mengikuti, mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kita sudah tahu hal yang pertama yang harus kita taati adalah perintah Allah dan Rasulnya. Adapun yang kedua, yaitu taat kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak kita, kedua orang tua. Ibu dan bapak sangat sayang kepada kita. Sejak kecil sampai dewasa, kedua orang tua sudah merawat dan menjaga kita. Maka sebaliknya kita juga harus sayang, setia, dan taat mematuhi perintah kedua orang tua. Bukan karena membalas budi saja, tapi itu juga karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyuruh kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang tua juga sering menasihati agar kita rajin belajar. Ya. Itu yang harus kita taati dan kita dengarkan. Ya. Dan kita laksanakan. Jadi bukan sekedar mendengarkan, tapi kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita menjadi anak yang rajin dan giat berusaha karena kita ingat nasihat kedua orang tua kita. Jadilah anak yang soleh di dunia agar kamu menjadi anak yang bahagia di akhirat. Jadi yang kedua ini kita taat kepada nasihat kedua orang tua selagi itu adalah nasihat yang baik. Adapun yang ketiga itu patuh kepada guru. Bapak dan ibu guru itu tugasnya membimbing anak-anak sekalian di sekolah. Bapak dan ibu guru itu menolong mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Bapak dan ibu guru itu sangat bahagia bila anak-anak dapat memahami pelajaran dengan baik. Makanya ketika belajar itu semua guru pasti mau anak-anaknya bisa memahami pelajaran dengan cara mengajar yang berbeda-beda. Mungkin kalau anak-anak Ustaz lihat cara mengajar satu guru dengan guru yang lainnya itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu guru itu mau agar anak-anak Ustaz paham apa yang kita pelajari. Kemudian guru akan sangat bahagia ketika anak-anak Ustaz mengerjakan soal-soal dengan benar atau dapat menunaikan tugas dengan benar. Tugas-tugas yang diberikan, mau itu di sekolah ataupun tugas untuk di rumah, dengan mengerjakannya saja gurunya pasti senang. Mungkin tidak benar semua jawabannya, tapi ketika anak-anak Ustaz mengerjakan soal tersebut, artinya anak-anak Ustaz mau belajar dan menghargai perintah guru. Hanya dengan mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Bapak dan ibu guru itu sangat bersyukur bila anak-anak itu hidup rukun, tolong menolong dan menjadi anak-anak yang soleh di sekolah maupun di rumah. Karena itu tujuannya sekolah. Sekolah itu kita yang sebelumnya tidak tahu menjadi orang yang tahu, orang yang berilmu. Yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya makan yang benar, bagaimana caranya berkata yang benar, bagaimana caranya sholat yang benar. Dengan belajar bersama guru itu akan diubah. Ustaz sudah sering bilang di sekolah itu kita membuat atau kita mengubah yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kita memberikan ilmu, guru-guru memberikan ilmu kepada anak-anaknya, kepada anak-anak itu agar anak-anak Ustaz berubah menjadi orang-orang yang berilmu, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Makanya ketika anak-anak Ustaz mengamalkan apa yang didapat di sekolah, misalnya di sekolah belajar cara menghitung perkalian, atau misalnya di sekolah belajar cara membaca Al-Quran. Ketika di rumah itu anak-anak Ustaz lakukan, membaca Al-Qurannya benar, cara menghitungnya benar, maka itu adalah sebuah nikmat bagi guru-guru yang mengajarkan. Maka guru-guru akan sangat bersyukur ketika anak-anak Ustaz mengamalkan ilmu yang anak-anak Ustaz dapat dari sekolah. Kita selalu mendengarkan nasihat guru, yang mematuhi dengan sopan dan tenang, juga menaati perintahnya. Nah, kita selalu mendengarkan nasihat guru-guru tersebut.
mematuhi dengan sopan dan tenang dan mentaati perintahnya ya. Jadi guru ini ya, kalau anak-anak ustaz bisa perhatikan ya, guru sebenarnya ketika di sekolah pasti ada guru-guru yang suka ketika masuk belajar itu nasihat dulu ya, berbicara tentang bagaimana kelakuan kita, bagaimana apa yang harus kita ubah ya, termasuk ustaz ya. Ustaz sudah sering bilang ini di sekolah pasti beda. Ketika anak-anak ustaz belajar di sekolah itu dengan belajar di rumah itu beda. Jadi guru-guru pasti akan memberikan nasihat. Keseringannya begitu. Jadi anak-anak ustaz ketika dinasihati itu jangan merasa bosan atau jangan merasa tidak mendengarkan ya. Tapi kita tetap harus sopan. Misalnya guru tersebut sedang menasihati tentang cara belajar, tentang tidak boleh meribut, tentang tidak boleh main-main. Itu kan sebenarnya sudah sering. Mungkin anak kelas 1 yang belajar sama Ustaz sudah sering. Bahkan setiap belajar itu Ustaz ingatkan ya, tapi anak-anak Ustaz harus tetap mendengarkan gurunya ketika menasihati dengan sopan ya. Tidak boleh merasa bosan ataupun mencuekkan nasihat-nasihat guru ya. Walaupun sudah sering diulang nasihat tersebut ya, karena bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah ya. Jadi sama halnya dengan orang tua yang wajib untuk kita taati atas perintah Allah dan Rasulnya. Bedanya bapak dan ibu guru itu orang tua kita di sekolah ya, dan orang tua kita yang bapak dan ibu kita yang ada di rumah ya. Jadi sama-sama ingin anak-anak Ustaz menjadi anak-anak yang soleh dan pintar ya. Tidak ada guru, tidak ada orang tua yang mau anak-anaknya tidak soleh atau tidak pintar, tidak ada. Jadi misinya sama. Orang tua mau anaknya pintar, guru pun juga mau, ibu dan bapak guru juga mau anak-anak didiknya menjadi soleh dan pintar. Makanya anak-anak Ustaz harus patuh kepada guru seperti kita patuh kepada orang tua. Nah, adapun selanjutnya yang keempat, patuh kepada peraturan. Nah, ini hal yang harus kita patuhi, peraturan. Yang pertama, peraturan di sekolah. Di sekolah kita ada peraturan atau tata tertib. Ya. Terutama ketika di dalam kelas ada peraturan-peraturan yang harus kita taati, seperti jadwal pelajaran. Ya, jadwal pelajaran itu harus ditaati. Misalnya pelajaran pagi ini Aisar dan bahasa Arab, berarti anak-anak Ustaz harus membawa bukunya, buku jadwal pelajarannya. Kalau jadwal pelajaran bahasa Arab, bawa buku bahasa Arab dan mengerjakan apa saja pekerjaan rumah atau PR-PR yang tugas-tugas yang diberikan. Ya. Ada juga peraturan piket kebersihan. Nah, jadi ketika anak-anak Ustaz di sekolah kemudian dapat jadwal piket kebersihan, entah itu menyapu kelas, menyusun meja, ya, merapikan kursi, itu adalah peraturan yang ada dan peraturan yang harus ditaati. Kemudian ada istirahat dan pulang. Nah, jadi jam istirahat baru boleh istirahat. Jangan pas jam belajar merasa itu jam istirahat, tidak boleh. Ya, jamnya masih jam belajar tapi sudah makan, nah, itu tidak boleh. Atau jamnya jam belajar malah main-main, itu juga tidak boleh. Tapi jam istirahat baru boleh kita istirahat. Entah itu makan, tidur, bermain. Ya, itu harus kita taati juga ya, waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat baru istirahat. Dan ada juga waktu untuk pulang. Kalau sudah pulang sekolah baru kita bebas. Ya. Tapi selagi masih di sekolah, peraturan yang tadi, peraturan sekolah harus ditaati.
peraturan untuk berpakaian, menjaga kebersihan dan ketenangan kelas. Nah, itu dia ya. Kita punya peraturan berpakaian, peraturan seragam. Jadi apa saja seragam yang telah ditentukan itu harus dilaksanakan. Contoh misalnya Senin pakainya warna apa, seragamnya seragam apa. Hari Selasa seragamnya beda lagi. Maka itu harus dipersiapkan dan dilakukan. Pakailah seragam yang telah ditentukan ketika kita masuk sekolah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Tadi kan kelas, sekarang juga kebersihan lingkungan sekolah itu wajib kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menegur orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Dan kita juga harus bertanggung jawab atas ketenangan di kelas. Jadi di kelas itu kita harus bertanggung jawab dengan cara. Yang pertama, tidak boleh ribut. Sudah sering Ustaz bilang juga, karena anak-anak Ustaz di kelas kita tidak sendirian, kita rame, ada teman-teman, ada guru. Ketika kita ribut, apa yang kita pikirkan? Kita ribut di antara banyak orang yang mau belajar. Sopankah kita meribut seperti itu? Tentu saja tidak. Maka ketenangan di kelas itu harus kita jaga ya. Harus kita lakukan. Kalau antum tadi sendirian di lapangan atau di rumah, ya tidak apa-apa, mau meribut, mau main-main. Tapi kan kalau sudah di sekolah, banyak teman, ada guru juga, tidak mungkin kita meribut, karena itu bisa mengganggu ketenangan orang lain. Kita juga memerlukan peraturan-peraturan itu ya. Karena apa? Peraturan itu sangat bermanfaat agar kamu dapat belajar ya. Coba posisikan anak-anak Ustadz lagi duduk belajar, tiba-tiba ada teman yang ribut. Bayangkan ya, Ustadz lagi ngajar misalnya, antum lagi dengarkan, tiba-tiba ada teman yang ribut di samping antum, sehingga apa yang Ustadz jelaskan antum tidak dengar. Antum pasti merasa tidak nyaman belajar, pasti terganggu. Nah, itulah yang membuat peraturan itu ada. Sehingga ketika ada peraturan tidak meribut, otomatis teman antum yang meribut tadi akan ditegur dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang meribut, antum bisa belajar dengan tenang. Itulah gunanya peraturan. Peraturan itu sangat bermanfaat agar kamu dapat belajar dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, taat dan patuhilah peraturan tersebut. Ya, dahulukan diri kita dulu. Ya, kita taati dulu peraturan tersebut, kita patuhi. Ya, dengan cara seperti itu, insya Allah orang yang lain akan mengikut. Kalau antum diam di kelas, antum rajin belajar, insya Allah kawan-kawannya akan ikut rajin juga. Jadi mulai dari diri kita sendiri mentaati peraturan. Nah, yang selanjutnya peraturan di rumah. Ya, sebenarnya peraturan di rumah ini beda-beda ya, tergantung rumahnya ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita jaga di rumah, yaitu peraturan seperti menjaga waktu sholat, belajar, bermain dan tidur. Nah, ini harus kita jaga waktu-waktu kita. Ketika dengar azan kita sholat, ketika disuruh belajar kita belajar, ketika disuruh tidur kita tidur ya, jadi itu yang harus kita jaga. Semua dilakukan sesuai waktu yang disediakan. Kita sudah punya waktu-waktu yang sudah ditentukan. Misalnya siang itu disuruh tidur siang sama orang tua, maka kita harus laksanakan. Atau misalnya setelah sholat maghrib itu disuruh belajar, maka harus kita taati ya. Kemudian ada peraturan untuk menempatkan barang-barang dan mainan dengan rapi. Ini yang biasanya yang suka main-main dengan mainannya, sekolah, tasnya, sepatunya itu harus ditempatkan di tempatnya dengan rapi ya, jangan berhamburan.
jangan diserak-serakkan ya. Karena bagaimanapun yang namanya rumah harus rapi. Bermain di ruang permainan dan tidak bermain di jalanan. Patuhilah peraturan tersebut agar rumah rapi dan nyaman. Ya, jadi bermain itu ya di ruang permainan, mungkin di teras, kan, atau di kamar misalnya. Jangan mainnya itu di jalanan, mengganggu orang jalan ya. Mainnya di depan pintu, nanti ketika orang mau lewat susah keluar masuk, orang tuanya mungkin, kakak adiknya mungkin mau lewat, jangan menutupi jalan ya. Tadi depan pintu mainnya, itu kan mengganggu jalannya, jadi tidak boleh. Mainnya ya di ruangan bermain ya, agar rumah kita itu rapi dan nyaman. Kemudian yang terakhir itu ada peraturan ketika kita di kampung atau di kampung halaman, di tempat tinggal kita. Di kampung itu ada peraturan seperti gotong royong, membersihkan masjid, mungkin membersihkan ya yang sifatnya itu hal-hal yang kita pakai bersama, membersihkan parit ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin memungut sampah, mungkin memungut sampah di sekitaran komplek atau di kampung gitu. Ada kerja bakti menjaga ketenangan, kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini lebih ke menjaga lingkungan kita kalau di kampung ini. Ya, karena itu kan kampung kita, kampung orang juga. Orang kita hidup ramai-ramai di situ, maka kita tidak boleh membuat tetangga-tetangga kita, orang-orang satu kampung kita merasa tidak nyaman dengan kita. Termasuk hidup rukun dengan tetangga dan tidak mengganggu. Mungkin ada anak-anak ustadz yang mungkin suka main ini ya, main petasan mungkin. Itu kan suaranya besar ya kalau meledak. Itu kan bisa mengganggu tetangga kita. Itu contohnya. Ya, ketika kita mengganggu dengan cara-cara yang seperti ini, ya, maka lebih baik kita tidak bermain hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Kita hidup tenang karena semua warga taat beribadah, taat peraturan, saling menghormati dan tolong menolong. Ya, di kampung atau mungkin di tempat tinggal kita sekarang, ya, kita itu melakukan ibadah sama-sama di masjid. Ya, maka kita harus saling menghormati. Kita membersihkan masjid tersebut sama-sama, menjaganya agar tidak kotor. Ya. Kita juga harus saling tolong menolong kalau tetangga butuh, ya, butuh pertolongan kita. Dan kita juga harus mengunjungi ketika ada tetangga yang sakit atau tetangga yang mungkin ada pesta pernikahan. Kita harus datang untuk menengok tetangga kita tersebut, mengunjungi lah. Kita tidak boleh main-main dan tidak duduk-duduk di atas kuburan. Ini rumahnya dekat kuburan atau mungkin diajak ke kuburan berziarah, kita tidak boleh duduk-duduk atau bermain-main di area kuburan. Takutnya tanpa sengaja kita melangkahi atau menduduki kuburan yang ada di situ. Tidak boleh. Jadi kalau mau bermain-main atau mau duduk-duduk, ya jangan di areal perkuburan ya. Walaupun siang hari. Tidak main-main atau masuk ke rumah tetangga kecuali setelah minta izin ya. Mentang-mentang kenal kan, berteman sama anak tetangganya, main masuk-masuk aja, itu tidak boleh. Harus izin dulu. Ya. Izin dulu sama orang tuanya, kalau tidak ada orang tuanya sama teman kita izin. Baru boleh masuk ya. Kita boleh masuk setelah diizinkan. Patuhilah peraturan-peraturan itu agar hidup kita tenang dan bahagia ya. Jadi itu aturan-aturan yang sudah dibuat dan harus kita taati ya. Jadi anak-anak Ustaz ya, insyaallah Ustaz harap setelah mendengar ini
bisa lebih baik lagi dan lebih giat lagi untuk mentaati peraturan. Ya, mungkin itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.